Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia, dan partner saya, Dini Oktaviani, Lisa Anissa Zulfa, dan Risa Griselda Jafni. Kami akan menjelaskan apa itu communication devices. Communication devices atau peralatan komunikasi adalah sebuah perangkat keras yang mentransmisikan data, instruksi, dan juga informasi di antara peralatan pengiriman dan juga peralatan penerima. Dengan kata lain, communication device yaitu komponen dari hardware yang diadakan komputer untuk mengirim data, instruksi, dan informasi ke komputer lain melalui kabel, telepon lines, seluler radio networks, atau satelit dan media transmisi yang lainnya. Adapun contoh communication devices, yang pertama yaitu modem. Modem adalah hardware tambahan yang bisa membuat komputer terhubung dengan jaringan internet dengan melalui jaringan telepon. Modem juga memiliki fungsi yaitu untuk mengubah sinyal digital yang berasal dari komputer menjadi sebuah sinyal analog yang bisa dikirimkan lewat jaringan telepon dan bisa juga sebaliknya. Contoh kedua adalah wireless access point. Wireless access point adalah sebuah pelaratan komunikasi sentral sehingga komputer dan juga pelaratan lainnya bisa mentransmisikan data dengan cara wireless antara suatu komputer dengan pelaratan lainnya. Dan juga bisa untuk mentransfer data dengan cara wireless kepada wireless network. Secara umum, wireless terbagi menjadi dua, yaitu wireless couple atau DSL router dan juga wireless access point atau AP. Tetapi kedua perangkat tersebut sudah lama tidak digunakan secara optimal. Contoh ketiga, hub. Hub merupakan sebuah alat penghubung antar komputer. Hub juga digunakan untuk sebuah bentuk jaringan yang bersifat sederhana. Contohnya seperti menghubungkan beberapa komputer pada satu grup IP lokal. Saat satu paket yang masuk pada satu part di hub, maka akan segera tersalin ke port lainnya pada hub yang sama dan juga semua komputer yang terhubung di hub yang sama akan bisa membaca paket tersebut. Contoh communication devices yang keempat adalah router. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang dimana memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu merupakan jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda. Jika dilihat dari segi teknologinya, misalnya seperti menghubungkan jaringan yang menggunakan teknologi star, ring, dan juga bus. Selanjutnya, contoh communication devices yang kelima adalah Network Interface Card. Network Interface Card atau juga lebih dikenal dengan nama NIC adalah penghubung komputer dengan jaringan, sehingga memungkinkan komputer untuk bisa terhubung dengan jaringan. NIC juga memungkinkan komputer untuk mengambil dan juga memberi informasi dari komputer lainnya yang berada pada jaringan yang sama dari internet ataupun LAN. Contoh communication devices yang keenam adalah Bluetooth. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau personal area networks atau PAN tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Bluetooth bekerja menggunakan frekuensi radio, beda dengan inframerah yang mendasarkan diri pada gelombang cahaya. Selanjutnya, wireless. Wireless dalam bahasa Indonesia disebut nirkabel. Adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data atau suara tanpa menggunakan media kabel. Wireless LAN bekerja dengan menggunakan gelombang radio. Sinyal radio menjalar dari pengirim ke penerima melalui free space, pantulan-pantulan, difraksi, line of sight, dan obstructed tiap sinyal pada jalur yang berbeda-beda. Memiliki level kekuatan, delay, dan fase yang berbeda-beda. Awalnya teknologi ini didesain untuk aplikasi perkantoran dalam ruangan. Namun sekarang wireless LAN dapat digunakan pada jaringan peer-to-peer dalam ruangan dan juga point-to-point di luar ruangan maupun point-to-multipoint pada aplikasi pada aplikasi Bridge Wireless LAN. Sangat desain sangat modular dan fleksibel. Jaringan ini juga bisa dioptimalkan pada lingkungan yang berbeda, dapat mengatasi kendala geografis dan rumitnya instalasi kabel. Dan contoh yang terakhir adalah fiber optik. Fiber optik sebuah kaca murni yang panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Dan dalam penggunaannya beberapa fiber optik dijadikan satu dalam sebuah tempat yang dinamakan kabel optik dan digunakan untuk mengantarkan data digital yang berupa sinar dalam jarak yang sangat jauh.
Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 km. 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.